Sebelum Dennis membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, itu sudah ditransfer. Sisa komisi yang belum ditransfer oleh Dennis 7.800.000. Sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Siapa sebenarnya yang rugi di persoalan ini? Dennis atau Frida? Guys, sudah lama banget ya gue nggak bikin video reaction ya guys ya. Kalau dulu kan ya guys ya, gue kan sering banget tuh bikin video reaction gini kan, ada yang reaction tentang masalah-masalah hidup gue itu ya guys ya. Sekarang kita bikin lagi ya guys ya video reaction akhirnya setelah sekian lama ya guys ya. Kali ini kita mau reaction Frida sama si Rasman. Ya gini ya guys ya, Frida sama Rasman. Gini guys, gue itu kan sama Rasman kan memang punya masalah ya guys ya. Tapi gini bedanya ya guys ya. Tapi gue tuh sama Rasman tuh kan tidak saling mengenal. Jadi beda gitu masalahnya ya guys ya. Kalau gue sama Frida itu kan saling mengenal dan dekat gitu. Jadi kalau misalkan dia gituin gue, ya menurut gue sih nggak wajar. Tapi kalau misalkan Rasman tuh gue sama dia kan nggak saling mengenal. Ya sebenarnya nggak saling mengenal gitu kan. Ya sama-sama dia nggak suka sama gue pun juga kagak suka sama dia. Tapi kalau Frida itu beda ya guys ya. Frida itu kan harusnya dia itu kan mantan asisten gue. Gini deh, kalian horor nggak sih guys kalau misalkan kalian punya orang kepercayaan, ya kan, terus dari gitu lisannya udah nggak baik-baik, diminta laporan keuangan tuh sulit banget ya guys ya. Padahal biasanya sebelumnya awalnya tiap hari dia selalu kasih report Petikes setiap hari, setiap malam. Memang harusnya Petikes setiap malam dong guys. Tapi ini udah nggak kasih, udah super duper lama banget, terlalu lama ya guys. Oke. Nah terus segitu itu juga udah mencurigakan. Tapi ya udahlah ya guys. Mungkin dari lelah. Gue pikir abis itu dia itu resign secara tidak profesional. HP gue digojekin segala macem. Terus segitu setelah digojekin HP-nya, gue flashback sedikit ya. Terus segitu gue nemuin bukti-bukti chat yang udah banyak banget dihapus. Terutama bukti transfer ya, gue kan curiga kan. Habis itu gue minta ke orangnya kan ya, sumbernya langsung ya, mana chat sebelum dihapusnya. Nah ternyata chat dihapus itu adalah chattingan yang dia meminta untuk transfer ke rekening pribadi dia. Yang seharusnya dia tahu betul itu nggak boleh. Rekening gue tuh duit masuk semuanya cuma ada satu rekening. Itu atas nama Dennis Caresta. Oke, yuk kita langsung lanjut ya guys ya. Kita langsung reaction. Videonya kita buka. Kalau ditanya gue kaget apa enggak, nggak kaget sih. Karena gue udah ada kepikiran seperti itu sih. Gue udah ada kepikiran kemungkinan separah-parahnya dia palingan apa ya, ke lawan gue. Cuman gue nggak tahu itu bakal Rasman. Tapi udah ada perkiraannya, jadi gue nggak kaget. Yang kaget itu yang kasihan itu Oma kepikiran banget ya kemarin ya pas datang ya. Iya, Oma kepikiran banget. Jadi Oma itu sakit, mendadak sakit kan sama Opa, kepikiran karena si Frida itu kan udah dianggap anak sama Oma sama Opa, kesayangan banget. Dia kayak gitu aja Oma udah kesel. Ingat yang pas Frida kesini, Oma tuh nangis. Lihat nggak kalian Oma nangis? Oma nangis, keluarin air mata, nangis dia pas di dalam. Nangis sedih kan si Frida kok gitu ya, kayak gitu kan. Nah terus gitu ditambah aja ke Rasman ya. Kalau misalkan gue sih ya kuat-kuat aja, nggak masalah. Namanya hidup pasti dihadapi dengan berbagai macam masalah ya guys ya. Ya kesian gue sama si Oma sih. Gue merasa bersalah juga kan. Oma jadi sedih tuh karena gue salah percaya sama orang juga sih. Harusnya gue nggak percaya sama orang. Oke. Kita reaction ya. Ada orang yang bertanya, Pak Rasman, udah lama gue nggak lihat Rasman. kenapa kok lebih nyaman melakukan preskon ketimbang melayani beberapa wartawan untuk wawancara? Nah, bedanya gue sama Rasman, kalau gue kan konten, hobinya beda-beda kan tiap orang itu kan guys. Memang orang tuh beda-beda hobinya. Kalau gue kan emang konten gitu kan ya. Mungkin kalau Rasman lebih ke hobinya ke preskon gitu guys. Ya itu bedanya orang-orang. Kalau dulu gue jadi inget ya, dulu gue suka bikin preskon juga ya, lucu ya. Itu waktu gue belum ada Jaden guys. Gue jadi inget-inget masa lalu. Wih,
gue udah lama gak liat preskonnya Rasman. Kalau dulu kan spanduknya itu tau gak yang spanduk yang terpal yang buat spanduk yang kayak buat terpal mikir spanduk pecel lele itu, inget gak sih? Ada spanduk terpal, gue juga bikin soalnya, beneran itu emang bikinnya spanduk kayak namanya spanduk pecel lele. Dulu gue bikin juga, namanya Dennis. Sekarang udah pakai LED ya, udah pakai TV ya, udah pakai TV loh, keren coy, keren. Seragamnya juga berubah ya, bagus nih seragamnya. Gue mau bikin juga. Kalau saya harus melayani 1, 2, misalnya Ira kemarin minta ngobrol, jadi terbangun satu komunikasi yang intens di antara kita. Jadi Si Bang Rasman tau gak ya sekarang gue udah jualan daster piyama? Tau gak ya? Tahu ya? Kapan-kapan boleh gak ya taruh etalase gitu pas dia preskon piyama, bawain titip. gunanya apa? Supaya seluruhnya bisa di-cover dengan baik dan disampaikan secara komprehensif. Baik, beberapa hari yang lalu sudah melihat di beranda handphone saya, di beberapa statement yang muncul di YouTube tentang adanya sosok seseorang yang bernama Frida Yulianti Siregar. Keren gak sih mantan asisten gue? Punya lawyer, katanya nggak ada ongkos buat kesini, tapi bisa punya lawyer, kita bisa punya ongkos tuh ke kantornya Rasman. Gimana sih? Coba lo mau serah terima sama gue baik-baik waktu itu. Gue ada kabar, breaking news nih guys, kabar gembira nih. Rasman follow gue guys. Follow gue, dulu dia nggak pernah follow gue. Oke. Bahkan saya melihat Frida ini, belum ketemu saya tuh ya, Frida ini datang ke kediaman Dennis, begitu ya. Kemudian pintu dalam keadaan digembok, kemudian Dennis datang, ya kalau nggak tutup, kalau nggak salah, nanti kalau salah dibuka, lalu kemudian di situ terjadi perdebatan bahwa kamu kenapa datang, gitu ya. Saya up dulu ke media baru kamu datang, kata dia. Terus kamu jawab, ini saya datang, begitu ya, kira-kira. Nah, terlepas dari itu, saya nggak begitu ikuti. Ternyata Frida Yulianti Siregar itu Gue jadi flashback. adalah orang yang ikut mendampingi Dennis Caryesta datang ke kantor saya. Bahkan Frida ini juga lah yang diduga disuruh oleh Dennis Caryesta untuk mempressure istri saya. Gue tapi inget-inget gini ya guys ya. Gue jadi flashback. Dulu gue ke kantornya. Terus segitu, inget ya. Dulu gue ke kantornya sama Frida. Sekarang Frida duduk situ. Iya bener, inget banget gue. Ya dulu kantornya, terus kan si Frida duduk situ. Dulu gue waktu zaman dulu ya guys ya. Ya begitulah. Mama Jaden pas muda. Apa posisi Frida pada waktu itu dan apa posisi Frida pada hari ini? Karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, kalau menyakiti seseorang jangan sampai ke jantungnya, cukup luar-luarnya saja. Benar. Supaya gampang memaafkannya. Nah, saya menganggap Frida Setuju sih gue sama dia. ini tidak perlu saya sakit hati dengan istri, karena dia menjalankan perintah dari atasannya, dan yang dia lakukan belum sampai akan menganiaya atau membunuh saya. Tapi kalau mungkin membunuh dan lain sebagainya mungkin sulit. Jadi Frida nggak usah khawatir, karena sejak tadi malam dia nangis terus, sampai tadi juga dia nangis juga. Saya bilang kamu tenang, insya Allah kita akan buat bantuan. Sampailah kemarin Amin. siang saya lihat di berita dan dikirim oleh salah satu rekan-rekan wartawan bahwa Dennis Caryesta mengomentari status tersangka dia yang sudah sekarang ada di Polda Sumatera Utara dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan berkasnya tetap akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Inilah yang saya sangat marah. Tadi saya sudah bicara melalui chat WA dengan
Dircyber Polda Sumatera Utara, rekan saya Kombes Pol, ya, Kombes Pol Doni, dan beliau berjanji akan segera memproses ini, memenuhi semuanya untuk disidangkan. Adapun hal-hal lain itu nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan yang terukur dan teruji secara profesional di internal kepolisian. Jadi saudara Uli, Gimana caranya dia melakukan di internal kepolisian, kan dia bukan polisi. Bingung aku. dilaporkan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau penyalahgunaan wewenang. Dan karena itu saudara Uli menyatakan Uli siapa sih? Hah? Oh, dia tidak melakukan itu dengan serta-merta. tidak melakukan itu dengan serta-merta, tapi intinya melakukan atau enggak gitu loh. Begitu ya. Tapi ada beberapa kejanggalan yang justru hak dari saudara Uli itu tidak diberikan oleh saudari Deni Carysta. Maka seperti apa penjelasan dari saudara Uli terkait dengan ini? Nah, Uli telah menunjuk saya per tadi malam, begitu ya, menjadi kuasa hukum. Dan Tapi keren ya PA gue, keren dong, mana PA gue punya lawyer coy. sini sekali lagi Gue aja nggak punya lawyer, sayang duitnya. Mending buat ini, beli mainan Jaden. dalam rangka Hah? Mending beli piyama, enggak dong, kan gue jual piyama. Mending beli kain. Iya benar, mendingan beli kain buat piyama. praduga tidak bersalah. Tidak dalam rangka menilai, tidak dalam rangka memprovokasi, tapi menjalankan tugas kuasa. Mantap. Saking mendesaknya tadi malam, surat kuasa ini diketik melalui WA ke saya, kemudian dibuat voice note, betul ya? Menunjuk saya. Saya tahu kekhawatiran dia ini, mungkin dia pikir Bang Ratna nggak mungkin mau bantu saya, karena dia mungkin merasa bersalah sudah WA istri saya ikut ke kantor. Tapi saya tidak seperti itu. Dan saya hubungi secara fair klien kami Pak David, ya Pak David ya. Pak David, ini ada satu saya tambahkan, minta pengertiannya, dengan orang susah kita bantu. Bayangin Bapak ini susah, apa kerja Pak? Sehari-hari Pak? Tani. Di daerah Bogor. Oh, masa? Oh, Bapak tinggal di sana? Sekarang ini Pulang ke kampung? Oke. Nah, untuk ini saya akan tambahkan nanti penjelasan hukumnya seperti apa, dan biar saudara Frida yang akan menjelaskan, memaparkan tahun berapa mulai kerja, kenapa resign, kenapa sampai dituduh menggelapkan uang, kenapa dia melakukannya, pertimbangannya apa, alasannya apa. Tapi ya guys ya, bayangin dia itu kan katanya mau kasih gua mutasi rekening. Dia bilang katanya bakal datang, ya kan? Tapi dia malah kasih mutasinya kayaknya ke ini, ke kantornya Bang Rasman. Ini kantornya apa bukan sih ini? Bukan ya? Kantornya ya? Kantornya ya? Iya, malah ke kantongnya. Silakan. Silakan. Yang kencang suara. Oh yang kenceng sir. Bisa, pasti bisa Frida, semangat. Nah, saya sudah minta maaf juga ke dia, jadi saya ada mau itikat baik juga tadinya. Tadinya, berarti sekarang udah gak etikat baik gitu. Tadi etikat baik, sekarang udah enggak. Udah nggak usah dilanjutin lagi. Jadi saya mau jelasin dulu. Pertama kali saya kerja di situ Nggak usah dilanjutin lagi, gimana guys? Dia kerja 3 tahun sama gua, dia mau resign, dia tidak resign secara profesional, tidak resign secara baik-baik, nggak mau serah terima, oke, nggak mau serah terima nggak apa-apa, tapi gua minta laporan keuangan juga dia kagak mau serah terima, sedangkan kita di sini tuh benar-benar buta ya, terakhir dia kontekan sama siapa, terakhir dia follow apa yang dia follow up, banyak yang dihapus chattingannya, terus dia gitu, dia kontekannya sama siapa, terus itu kerjaan terakhir apa, itu kan harus diserah terimain sama PA gue yang baru, ya kan, biar
itu gunanya, nih guys ya, gue kasih tau ya guys, ini ya gunanya, apa namanya, ini ya guys ya, ini gunanya serah terima pekerjaan ya guys, oke, ini penting serah terima pekerjaan tuh ya guys ya. Serah terima pekerjaan sebelum resign atau pengunduran diri penting untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Handover juga membantu karyawan yang akan keluar bisa resign dengan lega. Manfaatnya, memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab, mengurangi resiko kegagalan atau kesalahan, memfasilitasi perkembangan karyawan, menjaga alur kerja tim dan produktivitas, membantu karyawan baru beradaptasi dengan posisi mereka. Terus begitu ini yang paling penting, mencerminkan profesionalisme, membantu karyawan yang akan keluar resign dengan lega. Seandainya dia serah terima, dia pasti lega lah guys ya, lega karena gue udah serah terima kerjaan gue udah beres gitu loh. Ini gimana bisa lega, dia serah terima nggak mau. Terus begitu laporan keuangan nggak mau, HP gue digojekin yang isinya data-data gue. Terus udah gitu nomor data handphone gue diambil aja, dikirimin ke dia, terus gitu dikontakin satu-satu minta kerjaan, terus gitu bawa nama gue pula. Dia bilang saya bekas PA Dennis Caresta. Orang kira itu kan gue yang kasih nomor teman-teman gue ke dia untuk rekomendasiin guys. Temen gue kan ngoceh, gue kasih nomor pribadi gue ke dia. Makanya tanya aja sama dia, banyak yang bales nggak? Gue nggak masalah resign, nggak masalah resign, cuman ya lu yang profesional dong, lu kasih gue tahu kerjaan terakhir lu apa. Ini saya mau resign karena udah nggak cocok, saya udah mau resign ini kan enggak. Pekerjaan saya itu job desk-nya itu pagi-pagi saya datang harus nge-post, terus habis itu saya ikut dia kalau keluar di Instagram sebut ya, nge-post di sosmednya dia, sosmed pribadinya, karena sosmed pribadinya itu dipercayakan sama saya. Jadi semuanya itu yang nge-post itu saya kadang. Enggak semuanya sih guys, itu kan yang story itu siapa yang bikinin kalau bukan gue sendiri yang selfie. Saya kadang dia, jadi kalau misalkan dia belum bangun mungkin saya yang nge-post. Terus saya yang nge-post. Oh dia klarifikasi kalau saya belum bangun dia nge-post ya. Terus saya juga yang ikut dia keliling, misalkan dia mau pergi keluar saya ikut, kalau misalkan nggak ada orang saya yang videoin, terus saya yang bantu buat fotonya juga. Dia emang udah bisa pegang kamera sekarang ya. Terus saya, lu nggak ada guna lu, editor banyak begini, masa semuanya Frida yang kerjain? Ampun. Lu ngapain? Foto-foto dia, video-video dia, kerja lu editor ngapain? di sana apa juga, saya juga megang petty cash juga, terus saya juga di sana bekerja juga. Kadang-kadang kalau misalkan housewife-nya lagi nggak ada, kadang-kadang saya ikut nongol. Baca komen Kali maksudnya. Kalau dulu yang pas awal-awal nggak ada host, yang pas gue pertama jualan, iya dia mau. Itu waktu itu dia masih Frida yang dulu. Kalau sekarang tarik-tarik udah nggak pernah. Baca komen juga kagak mau. Udah nggak mau ya? Iya, terus Frida ya kalau misalkan sekarang gini ya, kalau misalkan disampaikan sesuatu gitu, bilangin ke gua gitu, sampein ke Bu Denis gitu, misalkan bikin konten ini dong, dia jawabannya apa Din? Gua nggak mau pusing lagi. Enggak, gua udah nggak mau pusing lagi sekarang. Gitu guys. Terus saya juga di sana kadang-kadang bantuin untuk ngitung stok piyama. Mana pernah dia bantu hitung stok piyama. Yang hitung stok itu ada admin yang hitung stok. Nah, dia itu harus ngecek. Ya iyalah guys, kalau itu kan namanya PA. PA itu kerjanya ngecekin kerjaan anak-anak lah, udah dikerjain belum? Bener nggak itu kerjaannya, gitu-gitu segala macam guys. Itu kan namanya PA. PA itu kan personal assistant orang kedua setelah gua guys. Terus aku juga di sana ikut dia, ya pokoknya job desk aku seperti itu kan kurang lebihnya. Tapi Frida ini kalau misalkan ngomongin gue sekarang nih mukanya kayak penuh dengan dendam ya. Coba deh perhatiin dari sejak yang dia datang ke rumah pertama kali. Perhatiin deh, yang pas dia buka pagar, kalian lihat deh video YouTube gue yang sebelumnya. Pas yang dia buka pagar, lu lihat deh matanya penuh tatapan dendam gak sih? Iya kan? Iya kan? Kayak benci loh. Terus aku juga di situ ada 3 tahun ini. Memang saya sudah mengakui kesalahan saya, kenapa transfer itu ke rekening saya. Itu juga ada beberapa transaksi, 1, 2, 3, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau minta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resignnya pertanggal 21 Maret. 21 Maret.
21 Maret ya? Tanggal berapa sih 21 Maret yang kita lagi live itu? Oh, berarti itu. Iya 21 Maret ya? Iya, Benar ya? Gitu. Maret. Ini ya. Iya. Jadi 21 Maret itu saya resign, mungkin saya terbawa emosi waktu itu. Kenapa emosi? Mungkin karena diomelin, tapi mungkin katanya kalau diomelin itu wajar. Ya iyalah guys, gue marah kalau sesuatu yang menyangkut nama gue itu salah, terus gitu menyangkut nama gue salah atau telat gitu ya guys ya. Itu tau gak akibatnya apa? Ini akibatnya banyak hal ya guys ya. Kenapa gue marah waktu itu? Karena pesanan bunga itu udah berkali-kali telat ya guys ya. Bukan sekali dua kali, sering banget telat ya guys ya. Sampai gue itu harus refund ke customer beberapa kali ya guys ya. Sampai gue harus refund ke customer. Efeknya apa? Customer kan gak mau beli lagi sama gue. Ya gue marah lah kalau misalkan pesanan bunga telat. Pesanan via masalah kirim. Masa pesanan bunga telat via masalah kirim gue gak marah? Terus segitu pernah juga guys ya, terakhir gue dimaki-maki sama customer. Jadi baru-baru minta maaf guys, oke, kagak dibales, oke. Jadi dia kasih pesanan bunga, ya kan? Kan dikirim tuh pakai lagi rame waktu itu dikirimnya pakai, jadi pesan pakai mobil online, terus mobil onlinenya salah alamat karena dia salah ngetik alamatnya. Ngerti nggak? Ya kagak nyampe-nyampe lah akhirnya. Nih sampai diocok-ocokin. Terus kan akibatnya apa? Pelanggan kecewa, nggak mau beli lagi sama gue. Bahkan beberapa sampai gue refund. Sampai gue tuh udah gak sanggup lagi, sampai gue bilang lu ganti lah kalau misalkan tiap ada komplainan, gue gak mau. Nah dia ini udah mau komisinya tapi kagak mau dikerjain gitu guys. Laporan penjualan juga gak dikasih sama dia, laporan keuangan juga gak dikasih. Karena kan kalau nggak salah pasti harus diomelin kayak gitu. Cuman ada beberapa yang membuat kepala dan pikiran saya mungkin pusing waktu itu. Kenapa? Karena Pusing kan yang dia bikin sendiri, karena dia gue gak ngerti kenapa ya, karena ya menurut gue sih satu sih intinya sih, ya dia gak bersyukur aja. Kalau dia bersyukur dia gak mungkin bohongin gue, gak jujur sama gue. Masalah yang gue kecewa sih, yang masalah itu sih, satu HP gue dikirim pakai ojek online, dia gak mau serah terima. Terus yang ketiga, ya dia transfer ke rekening pribadi dia. Masalahnya bukan nominalnya, tapi masalahnya dia ngecontohin ke anak-anak yang lain, nominalnya juga sih. Terus dia nggak mau buka juga kan di mutasi rekening kan. Terus dia ngecontohin ke yang lain, jadi yang lain tuh nganggap wajar. saya harus cari brand, saya harus WhatsApp-WhatsAppin brand, terus saya juga harus jualan bunga, terus ditambah lagi ada beberapa hutang-hutangnya yang mungkin penagih. Harus jualan bunga, iya kan, iya jualan lah, harus jualan. Nah kita namanya dagang ya harus jualan lah. Lu ngapain kalau misalnya namanya orang dagang, kita ya memang harus jualan ya guys ya. Terus udah gitu, dia kan dapat komisi bukan dari dia jualan doang ya guys ya. HP gue itu jadi tuh HP yang dipegang dia, yang iPhone kantor itu tuh tiap hari pasti ada orderan. Tiap hari tuh pasti ada orderan. Jadi dia nggak usah cari, dia terimain doang. Itu juga dia dapat komisi. Tapi gue minta dijaga gitu customernya, jangan sampai customer kecewa, jangan sampai bunganya telat, jangan sampai piamanya salah kirim, jangan sampai bunganya dikirim ke salah alamat yang dilakuin itu. Sering ya guys ya. Ya jadi gitu, ngerti nggak? Terus dia bilang apa tadi, gue katanya apa, bayar utang apa? Langsung ke saya. Saya sempat berantem sama beberapa konveksi. Saya sempat berantem. Jadi 21 Maret itu saya resign, mungkin saya terbawa. Saya sempat berantem sama beberapa konveksi. Oh, terus gitu dia bilang apa? Tadi utang apa katanya? Oh ya, hutang nagihnya ke dia, guys. Utang gue itu dulu ya guys ya, sekarang tuh gue masuk berkembang guys. Utang gue itu dulu itu lebih banyak. Namanya usaha ya pasti punya utang. Dan gue semua karyawan gue juga semua udah tahu, dikasih penjelasan ya guys ya. Jadi kemarin itu sempet 2 bulan itu, jadi keuangan gue bener-bener stuck dan bener-bener kacau. Kenapa? Karena gue udah jelasin ya yang di komplain, yang gue dana TikTok gue nggak bisa ditarik selama 2 minggu karena minus, karena ikut campaign itu. Nah, sedangkan kalau misalkan duit gue itu kan gue lebih perputarannya lebih ke beli kain, ke konveksi, terus sama gajian kan guys ya. Terus udah gitu ya, jadi minusnya di situ doang guys. Biasanya juga lancar, padahal cuma 1-2 bulan doang gue susah. Abis itu ya normal lagi, pelan-pelan seperti biasa lagi. Namanya usaha ya menurut gue ya jatuh bangun ya biasa, punya utang ya biasa. Yang penting kan bayar kan. Kecuali gue nggak bayar tuh bertahun-tahun. Itu untuk belain dia Pak. Ya iyalah guys, tuh kan. PA gue masa lu kagak belain gue. Nah, yang
yang jadi pertanyaan, lu bekas PA gue, tapi lu ngomongin utang gue lah, utang kantor lah, itu kan lu kalau misalkan jadi PA yang profesional, ini contohnya aja ya, ketidakprofesionalan dia. Kalau dia profesional, dia nggak bakal ngomongin utang sama bekas tempat kerjanya, apalah segala macam, ngomongnya nyata-nyata aja. Apa ya, jadi itu saya mungkin pusing di situ. Pusing nih guys. Pusing. Kalau dia pusing udah padahal ya enak banget ya guys ya, dia pusing infus gue transfer. Itu gue lupa tuh. Pusing. Tapi gue baru ternyata guys ya, dia tuh tiap hari nyalon ke kantor juga tiap hari pakai Gokar. Gokar kan dinaiknya kan? Gokar. Pernah nggak dia naik Gojek? Jarang. Awal-awalnya dulu, zaman dulu waktu jadi masih Frida yang baik. Sekarang nggak tahu, mungkin menurut gue dia udah sifat sebenarnya ya. Tapi bagusnya puji Tuhan, jadi gue nggak perlu kasihan lagi. Tapi memang perusahaan, katanya semua perusahaan pasti ada utangnya. Ya oke, saya terima mungkin. Ya emang perusahaan ada utang ya. Pekerjaan saya, jobnya saya. Cuma mungkin waktu itu saya pusing banget untuk mikirin kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu, yang untuk penagihan utang ke saya, yang mungkin pekerjaan saya ya saya terima, oke. Kalau terima mah nggak diungkit kali, nggak dipikirin, nggak pusing. Lu pusing kalau misalkan lu yang gue suruh bayar utangnya. Ini kan kalau gue suruh bayar, yang bayar tetap gue. Kenapa yang pusing? Lu kan cuma menjelaskan. Kan gue udah bilang kasih penjelasan. Karena waktu itu dana TikToknya nggak bisa ditarik. Memang benar nggak bisa ditarik. Dari situ saya mengajukan resign melalui Nisa di WhatsApp. Saya senang mendengarkan. Di WhatsApp saya mengajukan resign. Memang saya tidak datang ke sana. Mungkin karena saya tidak waktu itu masih terbawa emosi. Saya nggak datang ke sana. Terus tiba-tiba Nggak datang ke sana karena terbawa emosi. Katanya waktu itu nggak ada duit. malam-malam timnya ada WhatsApp saya minta lisin dong apa aja yang kan kamu belum serah terima, apa aja yang harus kamu serah terima ke anak-anak di sini. Itu saya lisin hutang piutang, terus brand yang lagi berjalan dan brand yang belum berjalan. Saya rinciin semuanya di WhatsApp. Mungkin itu terlewat, tapi nggak apa-apa. Malam-malam saya tulis itu di dia. Itulah bentuk serah terima saya. Mungkin memang itu tidak baik dicontoh mungkin karena harus datang langsung. Saya mengakui kesalahan saya karena Nah tuh tahu tidak patut dicontoh. Lu bayangin lu kasih ke admin gue, ke anak handphone gue, lu kasih ke anak baru. memang itu Lu bilang suruh si Ipo balesin, suruh si Arno balesin. Hanya admin balesin. Tahu tuh handphone tuh banyak password, banyak pinnya segala macem. saya salah tidak datang langsung, tapi saya sudah minta maaf ke beliau juga. Habis itu Dia minta maaf sama gua setelah dikontenin. Beda. Kalau misalkan dia minta maaf terus gitu baik-baik, nggak mungkin kayak gini. Gua tuh diem 8 hari, hampir 10 hari, hampir 2 minggu gua diemin. saya nggak datang sampai 1 minggu, katanya ada pengancaman. Ya memang saya waktu itu Saya nggak datang sama 1 minggu, kata ada pengancaman. 10 hari lebih, mengancam. Iya kan, dia kan ngancam kan, dia bilang katanya, masa iya harus gue bilang ke orang-orang kalau misalkan resign itu karena nggak digaji. Itu apa namanya? Pertanyaan. Jangan lu ngomongnya ke admin gue cuy. Iya kan, lu mau admin gue nyontohin kayak lu. Gue udah bilangin berkali-kali tapi dianya pura-pura nggak connect gitu guys. Lu lihat sendiri kan pasti datang. tapi saya nanya, masa iya kalau misalkan orang-orang nanya kenapa resign karena nggak digaji gitu. Memang salah satunya saya waktu itu minta di komisi saya, komisi penjualan bunga sama endorsean saya selama bulan Februari, karena yang dia baru transfer ke saya itu senilai 5 juta. Aku mau jelasin lagi, mungkin yang beredar ini banyak yang bilang katanya gajinya Frida 10 juta ya. Enggak, gaji saya itu cuma 5 juta selama 3 tahun saya kerja, itu cuma 5 juta. Tapi memang kalau saya dijualan komisinya dapat 3%. Itu sih mungkin mereka 3% apa 30%? 3% Pak. 3% dari setiap penjualan bunga atau penjualan endorsean yang lain-lain. Tapi memang kalau dari itu sih dia memang tidak bersyukur sih guys. Dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur gitu. Beda ya, beda. Dia ini kan orang paling dekat sama gue guys ya, tiap hari ketemu gue.
dia tahu dia guys ya, HP gua yang itu, HP gua yang dipegang dia itu HP kantor. Gua udah jelasin kan, HP kantor itu. HP itu tuh adalah HP pribadi gua tadinya. Itu banyak banget customer yang tiap hari order bunga, yang tiap hari order apa namanya? Piyama segala macem. Dan di situ kalau misalkan dia terima orderan dari situ, dia tuh dapat komisi. Dapat komisi. Dan itu tiap hari pasti ada. Itu tiap hari pasti ada. Makanya dia itu setiap bulan itu bisa pasti 2 digit. Nggak mungkin enggak. Kalau misalkan penjualan lagi sepi pun nggak nyampe 2 digit, gue tetap 2 digitin. Ngerti nggak maksudnya? Tetap gue transfernya 2 digitin, 10 gitu minimal. Itu udah minimal. Kalau misalkan gaji semua kan, ya dia kan yang tulis ketik, gue minta laporan keuangannya mana. Laporan keuangannya itu dia nggak kasih sampai laporan keuangan sama laporan penjualan. Itu gue selalu minta, dia nggak kasih. Yang terakhir tuh dia nggak kasih sampai hari ini. Dia terakhir bilang sama gue mau kasih gue besok. Sampai sekarang gue nggak kasih. Kalau misalkan gue nggak gaji, nggak ada karyawan gue yang resign karena nggak digaji. Kagak ada. Guys ya, kagak ada. Telat iya memang. Semuanya telat kemarin. Telat bener. Jadi kalau misalnya endorse-nya dikit, ya mungkin saya nggak dapat tuh. Tapi kadang-kadang memang dia kasih saya bonus seperti itu. Mungkin karena kerjanya saya sampai jam 12 malam, jam 11 malam, gitu Pak. Dia kan datangnya kan jam 1. Emang dia sampai jam 12 malam sama gue? Kan di belakang kan? Ngapain dia di belakang? Ngobrol dia. Di belakang sampai malam. Karena mungkin jam kerjanya saya di atas 12 jam itu aja sih. Akhirnya saya memang salah saya juga karena transfernya waktu itu ada kostum gitu, yang deposit itu transfernya ke rekening saya memang, tapi di situ nanti ada rinciannya untuk apa. Saya udah bilang ke ibu waktu itu. Saya datang 2 kali. Saya pertama kali datang ke sana karena saya shock. Pertamanya saya kenal. Oh, dia datang bukan karena merasa bersalah, karena dia shock waktu itu. Dengar ya, shock. Padahal dia bilang dia datang karena shock. Ya, kayak gini gitu Pak. Di situ kedua kalinya saya datang ke sana lagi. Saya bawa orang tua saya dari hati saya yang paling Dia sumpah sama gua, katanya sumpah gua nggak ngajak bapak gua. saya minta maaf sama dia. Maksudnya saya pengen itikat baik aja. Kayak gitu kalau memang ada apa-apa yang mungkin ya menurut ibu kayak gimana, kan saya ada itikat baik. Saya datang ke sana, saya minta maaf. Gue minta dia serah terima, dia nggak mau guys. Kalau itikat baik mah dari awal. Perlu kayak gitu sih. Tapi sampai kemarin akhirnya dilaporin juga ke Polres gitu. Maksudnya dari kejadian kayak gini, jadi coba mikir kenapa ya. Padahal aku udah 3 tahun bareng sama dia. Harusnya gue mikir, kenapa ya lu kayak gitu sama gua? Lu itu udah 3 tahun sama gua. Lu udah 3 tahun gitu sama gua terus segitu, kenapa lu sekarang kayak gini? Malah lu sekarang di situ ngomong kayak gitu. Kenapa? Gue yang tanya sama lu kenapa? Kenapa lu gak mau serah terima? Padahal udah 3 tahun sama gua. Kenapa? Coba, Kenapa lu gak resign baik-baik? Lu tuh udah, dia itu ya guys ya. Dia bilang kan resign karena dimarahin kan tadi kan guys. Guys, dia itu udah bilang mau resign sama gue itu sejak ada, waktu itu gue inget banget ada anak interview. Di sini ya guys ya, di sini tepatnya benar di sini ada anak interview, ada yang mau interview jadi Jaden. Ada yang mau interview jadi marketing, ya kan, marketing afiliator. Oke, ada yang mau interview di sini. Nah, terus gitu gue ke belakang kan. Nah, terus gitu dia bilang ke anak interview, bayangin anak baru interview, dia bilang katanya gue mau resign. Kenapa? Anak-anak di sini nggak suka sama gue. Oke. Nah, terus gitu tuh kedengeran sama mbak gue guys di rumah. Ya udah. Kan nyampe jadinya. Terus Di depan kamu kan ngomongnya ya? Yang mau resign. Saya mau resign katanya gitu. Kenapa? Anak-anak gak suka sama saya, terus banyak dulu sama saya. Terus pas ngeliat saya, ntar aja deh ngomongnya gitu, karena udah ngeliat saya. Dia takut, ntar aja ngomongin, nanti kita ngomong gitu doang. Iya gitu. Jadi memang sebelum dimarahin ya dia memang udah mau resign, tapi dia nggak ngomong sama gua guys. Menurut gue sih lu udah terlalu banyak bohong sih. Apalagi tuh? Karena aku apa sih namanya? Gak terlalu apa ya gue ya?
Ya, maksudnya ini juga kan ini sampai gak berani keluar rumah gara-gara dia ini. Malu. Gak berani keluar rumah gara-gara ini. Terus beberapa pekerjaan yang ada usir Frida. Dia bilang, ini benar kamu ya? Ini tuh maksudnya. Dia mau menjaga baik tadinya. Karena pernah tahun 3 tahun sekarang. Sudah. Oke, cukup. Saya tambahkan. Jadi perhitungan ini anaknya terbuka sekali karena memang saya minta. Jujur banget sampai edit chat gue sampai dihapusin bukti chat gue, bukti transfer. Aja dari kasus yang lain. Kalau kemarin ada kasusnya Iklimaki yang saya tanda tangani, nggak tanda tangani kan gitu. Lalu kemudian ini ada Fadel, udah bagus kita buat. Nah, jadi saya semua memang saya minta sekarang bicara jujur semua. Jadi kostum itu. Jadi yang diributkan Dennis ini lebih kurang hanya 8.050.000 rupiah, bos. Gini bos, ini bukan masalah dananya, bukan masalah uangnya, masalah juga sih ya guys ya, masalah juga sih. Karena kalau misalkan sejuta, kalau misalkan banyak jadinya 100 juta, 1 juta kalau 100 kali jadi 100 juta. Tapi itu nomor 2, yang penting itu nomor 1. Itu kan kita nggak bisa masalahin totalnya, kenapa? Karena kan kita harusnya kan dikasih rekening koran ya guys ya, oke? Harusnya kan rekening koran dia clear gitu. Oh kalau emang nggak ada apa-apa ya buka aja rekening korannya gitu aja sih, simple sih ya guys ya. Toh juga taruh di sana 3 tahun gitu, petty cash selama 3 tahun dan dia nggak pernah kasih laporan. Kalau memang nggak ada apa-apa ya kita buka rekening koran aja. Kenapa diminta rekening koran? Lu nya berbelit-belit lah, minta laporan keuangan berbelit-belit lah, inilah itulah. Terus udah gitu saking nggak mau kasihnya lu sampai ke sana. Ngerti nggak sih maksudnya? Sesimpel itu, kasih aja rekening koran. Inilah itulah. Sebentar ngomong sayang sama gue, sebentar ngomong sayang sama Jaden, sayang sama Oma, sama keluarga, di situ loh. Kesana juga ujung-ujungnya kan. Bukan masalah duitnya, masalahnya hal yang dilakukan benar apa enggak. Nah, supaya kalian tahu gitu. Saya kira tadi 80 juta atau 800 juta atau 8 miliar. Ini 8.050.000, betul ya? Betul ya? Berdasarkan data ini kan? Nah, ini yang dilaporin. Jadi di sini ada transfer refund tanggal 20 Juli 2024 1.950.000 kostum. Kemudian 18 Oktober 2024 ada transfer refund karena dia mengelola kan. Nah, 700.000. Kemudian Dia bukan mengelola dong, dia kan harusnya kan kalau misalkan mau masuk kan ke rekening gue, itu semua udah pernah dibahas dan udah pernah diomongin berkali-kali. tanggal 12 bulan Desember 2024 ada refund 700.000 kostum semua ini. Tanggal 13 bulan Desember 2024 transfer refund 1.200.000. Baru tanggal 4 Maret. Nah, Bapak dari tadi Desember, dari Oktober ya guys ya, berarti ya. Tanggal 4 Maret 2025 ada transfer refund 3.500.000. Total 8.050.000 rupiah. Kenapa ini dia lakukan? Karena dia merasa ada hak dia yang tidak dibayar. Begitu kan? Ya kan? Ada hak dia, kenapa dia lakukan itu? Merasa ada haknya si Frida yang nggak dibayar. Bang, si Frida kan yang komisinya katanya tadi yang belum ada Februari. Itu kan dia dia ngakuin itu, bukti transfernya itu yang dia tutupin dari gua, itu dari kapan? Dari Oktober, Bang. Dari Oktober ya kali. Dari Oktober gua nggak gaji dia. 2 minggu aja begini, Bang. Gimana dari Oktober, Bang? 4 bulan. Dia itu udah lakuin suruh orang transfer ke rekening pribadi dia itu dari Oktober. Oktober gue masih gaji dia, enak aja. Oktober gue gaji dia, komisi dia juga.
berapa belas juta gitu, gue lupa ya guys ya, oke? Karena kan yang megang ini kan dia guys, semuanya datanya keluar masuk semuanya kan dia, yang dia nggak pernah kasih ke gue itu. Ada hak yang tidak bayar. Iya, iya. Hak dia yang nggak dibayar, guys. Gue mau kasih dia. Laporan penjualannya mana? Gue gimana ngitungnya guys? Kalau misalkan laporan penjualannya nggak dikasih. Meskipun begitu, karena dia sudah datang dengan keluarganya meminta maaf, maka dengan niat baik, dengan iktikat baik, kemarin jam 11, sebelum Dennis membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, itu sudah ditransfer oleh Frida kepada rekening Dennis Caliesta, yaitu 3.500.000. Emang iya? Coba gue cek. Dia kagak ada ngomong apa-apa sama gue. Terakhir dia ngomong tuh ya guys ya sama gue itu, dia bilang katanya mau kasih gue rekening koran. Tapi mau kasih ke gue apa mau kasih ke Rasman ya? Kok mau kasih mutasi rekening koran, tapi ke kantor Rasman bukan ke gue. Cek ya. Iya guys. Nyata dia ada nih di mutasi gue 3,5. Duit apaan tuh? Gua balikin ya langsung ya guys ya. Gua langsung balikin nih. Gua kagak mau menerima uang nggak jelas ya. 3,5 juta uang nggak jelas, terus nggak ada tulisannya dari apa-apa segala macam, nggak jelas. Langsung gua balikin nih. Ini gua balikin dulu. Langsung gua balikin. Ingat ya Frida, gua nggak pernah minta lu buat balikin duit yang lu gelapin ke rekening pribadi lu. Gua nggak pernah minta lu cicil, gua nggak pernah minta tuh duit. Ya guys, gue nggak tahu ini duit apa, jadi langsung gue balikin. Nah, gue balikin dulu ya. Langsung guys, nggak pakai lama. Oke, dan Frida lo harus ingat ya, ini itu kasusnya, ini pidana bukan perdata. Tuh, udah gue balikin ya. 3,5 juta juga. Langsung gue bilangin juga aja ke dia. Ntar dia pura-pura nggak lihat lagi. Gue WA juga langsung. Gue WA dulu. Ini duit apa ya? Saya nggak tahu ini uang apa. Saya tidak pernah meminta untuk mencicil segala macem. Nih bukti gue balikin duitnya. Enak aja. Duit apaan tuh? Kagak mau. Ntar duit haram lagi. Kita kan nggak tahu itu duit apa ya. Siapa tahu itu duit haram lagi. Kita kan nggak tahu. Nggak pernah tahu. Gue nggak mau terima duit nggak jelas. Gue balikin udah. Fix. Udah ya guys ya, gue balikin ya. Gue baru tahu setelah gue lihat ini guys kontennya. Udah gue balikin. Pokoknya lu jangan, gue nggak pernah minta tuh duit. Gue nggak tahu duit apa. Udah gue balikin ya guys ya. Dan lu harus ingat ini tuh kasus apa ya? Ini tuh kasus pidana bukan perdata. Karena lu udah gelapin duit gue ke rekening pribadi lu tanpa seizin gue. Dan lu nggak pernah ngomong sama gue. Dan dananya juga nggak pernah nyampe ke gue. Paham ya? Nggak usah gue jelasin sekali lagi kan. Gue ulang lagi nih. Total yang tersisa 4.550.000. Masa 4 juta sampai heboh satu Indonesia dan mengganggu kehidupan dia di luar. Masalahnya bukan 4 jutanya, etikanya, profesional atau enggak. Dulu Udah pernah dibahas. kamu Dennis bilang-bilang saya ini tidak perhatian sama karyawan, menelantarkan karyawan. Dan seluruh karyawan itu tidak satu pun yang tidak datang ke saya minta maaf. Minta kerja kembali, termasuk ajudan, sopir, ada semua. Saya tidak mau. Karena sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Gue setuju akhirnya sama Rasman. Bener bang, sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Gue juga punya kata-kata yang seperti Mas. Karena gue punya anggapan gini ya guys ya. Kalau misalkan tidak bisa jujur, setidaknya jangan jadi maling. Kalau misalkan tidak bisa setia, jangan jadi pengkhianat. Tuh gue suka tuh prinsip Bang Rasman, mikir sama prinsip gue. Betul, sekali pengkhianat tetap pengkhianat Bang Rasman, saya setuju. Beda dengan orang yang ada masalah begini. Nah ternyata ini 4 juta rupiah kok. Ya udah, abang aja bayar 4 juta rupiah doang. Masalahnya bukan duitnya bang, tapi apa? Etikanya. Etikanya yang akan dicontoh sama bawahan-bawahannya. Yang itu beneran dicontoh.
sama yang lain. Ngerti nggak sih Bang? Kalau memang kemarin menganggap ini besar sekali sehingga terganggu, karena kalau dari bahasa dia saya lihat nanti akan ketahuan berapa semua jumlahnya. Ada di sini, mana dokumen kamu? Nah, ada semua dokumennya. Ya udah, kalau ada semua kan gampang banget, tinggal kasih buka barang. Kalau misalnya nggak ada apa-apa kan bagus malahan, ya kan? Bagus, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Kenapa malahan ketakutan kalang kabut? Kan katanya dia nanti di rekening koran akan ketahuan, gua yang capek, dia yang kaya, kan begitu. Bagaimana mau kaya 8 juta? Sudah bayar 3.500.000. Meski sudah dikembalikan, dia punya hak juga menurut dia nih. Yuk, kembalinya nggak ngomong-ngomong, makanya Prida profesional, iya kan? Serah terima ngomong, resign ngomong, lu aja balikin yang ngomong-ngomong. Kalau misalkan lu nggak salah, menurut itu hak lu, kenapa lu balikin gitu loh? Gitu aja sih. Gaji yang baru ditransfer itu baru 5 juta ya? Hah? 5 juta. Sisa komisi yang belum ditransfer, komisi kamu kan? Yang 3% itu kan? Sisa komisi yang belum ditransfer oleh Dennis 7.800.000. Komisinya segitu, dia kagak bilang gede sih, nggak bersyukur sih. Bersyukur kata dia tuh, nggak bersyukur sih, nggak bersyukur. Lu cari sekarang ya guys ya, zaman sekarang tuh guys ya, cari kerja lagi susah. Perusahaan gede aja bisa bangkrut guys, kita bisa hidup sampai sekarang, maksudnya bisa bertahan sampai sekarang, itu udah mujizat, udah puji Tuhan banget. Perusahaan gede aja banyak yang bangkrut guys. Makanya guys, sekarang gue punya kerjaan bersyukur. Gue aja sampai sekarang walaupun gue diginiin ya guys ya, gue bersyukur. Walaupun banyak karyawan gue yang gak jujur, ambil jual piyama sendiri, gue masih tetap bersyukur. Karena sampai detik ini, gue masih dikasih sama Tuhan, masih bisa berjuang guys. Bersyukur aja kita sebagai orang sih. Kuncinya bersyukur sih satu. Kalau gak bersyukur ya, apa aja juga kayak gak puas. Kalau 7.800.000 dikurang 4.550.000, dapatnya berapa? Siapa sebenarnya yang rugi di persoalan ini? Dennis atau Frida? Tak hebohnya satu Indonesia. Kalau misalkan apa yang gue ngomong heboh ya bukan salah gue lah Bang. Berarti aku masih rame Bang, bersyukur. Kemudian bulan Maret 2025, Frida ini kerja sampai tanggal 21 Maret, 16 hari kerja, belum dibayar. Belum kan? Belum. Lah saya dulu sampai datang ke Medan ke rumah saya, kirim surat ke kantor saya, katanya saya nggak bayar gaji mantan aspri saya. Ada 14 hari kerja. Lah, ini 16 hari kerja. Kok beda dikit gitu ya, angkanya beda 2 hari ya? Jadi Tuhan itu maha adil. Bener juga sih ya. Hingga terbuka semuanya. Nah, kemudian setelah dia merasa dia nggak nyaman dong, ini kok janjinya saya dapat fee kok nggak dikasih. Dia sendiri yang WA ke si Tina katanya. Kan biasa kan yang ngitung-ngitungin gaji kan dia guys. Dia sendiri yang WA ke Tina, apa yang terakhir nggak usah lah, apalah inilah. Aku jadi bingung mana yang benar omongan dia nih. Ini sebentar A, sebentar B, sebentar ngomong sayang, sebentar ke rumah gue, sebentar mau kirim rekening koran, sebentar ke tempat Rasman, sebentar ke sini. Sekarang gini sih guys, dia serah terimanya kagak mau guys. Gimana caranya? Gue tau dia berapa hari kerja apa segala macem. Karyawan gue yang kalau misalkan serah terima baik-baik, H-30 itunya resignnya segala macem, yang baik-baik ngomong gue mau resign, emang ada yang ngaku gaji? Emang ada yang ngaku gaji? Pertanyaannya, yang keluar baik-baik semuanya digaji kok. Yang keluar baik-baik semua digaji, yang di sini semuanya masih digaji. Kalau misalnya gue nggak gaji, nggak mungkin orang bisa kerja sama gue sampai bertahun-tahun. Nah, sampai saya tanya, itu handphone katanya kamu diberikan 10 juta. Betul ya? iPhone 13 ya? Saya tanya tadi, ternyata iPhone-nya sudah kamu kembaliin. Iya, yang iPhone kantor itu yang iPhone 13. Sudah dikembaliin. Terus ada lagi dikasih apa lagi yang kamu kembaliin? Guys, iPhone pribadi dia yang dipegang itu, iPhone pribadi dia itu gue yang emang gue yang kasih, emang gue yang beliin dan gue ikhlas. Terus dia bilang balikin ke gue, mana balikin, yang dia kasih itu handphone kantor. Yang dia balikin gue itu handphone kantor, ya handphone kantor ya balikin lah guys. Tapi yang dimaksud ini adalah itu handphone pribadi lu.
Ya kan? Lu bilang enggak, harusnya ngomong iya. Ingat gak sih? Nih, buktinya lu inget ya guys ya. Ingat gak sih waktu itu lu minta minta kasbon buat beli handphone, ya kan? Terus gue bilang, terus lu mau terus udah gitu gue bilang nggak usah, buat Frida aja. Buat THR. Terus lu masih minta THR ya 2 jeti. Ingat gak sih harga handphonenya 8 juta, gue masih inget. Terus lu minta THR lagi 2 juta itu buat bapak lu bilang. Gue masih inget. Gue kasih lagi. Tas. Ya iyalah, tas dibalikin, itu kan tas kantor guys, yang isinya harusnya tuh ada kartu nama gue yang gue selalu bawa kemana-mana. Itu kan tas kantor cuy, memang bukan dikasih ke dia, itu tas kantor. Dan gue gak pernah bilang kasih ke dia, karena waktu tas itu waktu itu gue ke Europe juga, terus gue beli karena waktu itu di sana banyak copet. Gue beli buat gue, itu segitu pakai untuk bawa barang. Terus dia gitu satu lagi tas gue juga ada tuh yang dikasih sama orang, terus segitu pakai buat dia kerja. Gue ingat pakai buat kerja. Makanya guys, ini gunanya serah terima cuy, Frida, ini gunanya serah terima biar nggak ada miskom. Kom. Tas apa itu? Atas yang kayak Berapa puluh juta itu harganya satu? Oh. Renselnya merek apa? Coach, Hermes. beli di Itali, Pak. Oh. Dia beli di Itali. Iya. Tapi udah kamu balikin. Udah, Pak. Bener. Tapi beli di Itali loh. Iya bener. Ya udah, kalau udah ngasih aja, ngapain dibalik-balikin? Nggak ada yang ngasih cuy. Gunanya itu serah terima, makanya serah terima. Waktu dari Europe dia langsung bawa pulang cuy, makanya itu gunanya serah terima. Emang pernah ada gua ngomong kata-kata yang tas itu yang kita ke Europe, gua bilang ini buat lu, buat pakai di sini biar nggak dijambret. Gua mau beli ini ya biar nggak dijambret. Terus kan pas balik dibawa balik sama lu. Ada kamu kan di Europe? Ibu beli di Itali katanya, Frida ini kan banyak copet, terus ini pakai aja buat kerja katanya. Tapi Frida salah paham, dikiranya buat dia dibawa pulang. Itu jelas guys, buat kantor, buat barang-barang gue, buat kantor gitu guys. Sama seperti yang bukan salah paham dia nggak nanya lagi. Emang nggak pernah ngomong buat dia tahu kok maksudnya, cuman dia ini aja. Kita nggak? Makanya guys, pentingnya adab, etika. Kecuali kalau gue minta emas yang gue kasih buat ulang tahun dulu, gue beliin emasnya, gue kasih sama bon-bonnya biar kalau misalnya mau jual gampang, ya kan. Kalau mau pakai, mau jual terserah. Udah begitu-gitu. Jadi intinya teman-teman penegak hukum, kami akan hadapi, kami akan jalani proses hukum ini. Begitu ya Frida ya. Tapi lewat kesempatan ini saya minta Dennis sebaiknya cabut laporan itu. Masa gara-gara segini sampai orang tuanya dari kampung datang. Kan sudah 3 tahun bareng kau. Terus ikut lagi nyerang istri saya. Ya, itu nggak bisa dibayar. Dan tentang yang lain-lain nanti saya akan dalami semua. Dia itu tahu ya 3 tahun sama gue ya, tapi masih bisa begini guys. Lu bayangin ya guys, horor ngasih serem. Punya orang kepercayaan, terus segitu yang gak percaya, terus sayang anggap kayak adek, terus segitu ya bisa kayak gitu guys, bisa berbalik, terus segitu ke musuh. Mending kalau misalkan ngoceh sendiri, dia bisa berbalik ke musuh, terus segitu responin semuanya. Saya pusing dengan utang-utang dia apa segala macem. Gue sih jujur ngeri sih guys, gue gak mau percaya lagi, merinding serem. Saya kira, tapi mungkin Tuhan itu menunjukkan sifat asli manusia guys ya. Amin. itu terkait dengan ini kami akan tunggu panggilannya dan nanti saya akan dampingi. Nah, kalau sudah ada pemberian uang sebagai niat baik, Emang dia masih pengacara nggak sih? Bingung gua. maka harusnya ini selesai di restoratif justice. Tidak perlu diperpanjang persoalan ini. Supaya dana-dana itu ada segini tadi, print out dari rekening koran, dan jumlahnya tetap segini kan. Nah, kalau melihat banyaknya tadi, saya kira tadi 20 miliar gitu kan. Nah, ternyata 4.550.000 bro.
Pak Rasman kenapa kok lebih nyaman? Kok kayak dejavu? Oh bukan dejavu guys, ini keulang pencetnya. Oke guys, jadi begitu ya guys ya. Ya gue jujur ya, kalau semoga Oma nggak nonton ya. Oma nonton nggak? Oma nonton? Dia nonton? Iya, pengen cerita di kolam. Dia nonton ya? Nonton. Itu udah nonton. Sedih pasti dia sih. Semoga Oma nggak nonton. Udah nonton ya? Ya pasti sedih sih dia sih. Karena si Frida ini kan dibelain terus sama Oma. Yang memang dia dianggap anak sama Oma. Cuman ya memang mungkin sudah harus terjadi. Berterima kasih juga Frida begini tidak profesional. Kalau enggak, gue nggak mungkin kebuka sama tingkah laku karyawan-karyawan gue yang lain sama bertahun-tahun. Karena dia keluar, karena dia resign secara tidak profesional, semuanya gue cek. Semuanya gue cek abis-abisan. Ternyata memang banyak yang mengikuti jejak dia. Karena dia juga ternyata pernah suruh transfer ke admin gue ya, admin gue satu lagi, dia pernah suruh, jadi kan ada refund dari supplier bunga, itu kan harusnya masuknya ke gue, dia suruh lah tuh refund masuknya ke admin gue, abis itu admin gue disuruh transfer ke rekening pribadi dia, bukan rekening gue. Dan dari hal itu gue dalamin semua karyawan gue, ya memang banyak yang kejadian seperti itu, banyak yang ketidakjujuran, banyak yang piyama gue dicuri, banyak yang mereka jual pribadi piyama gue. Ya jadi berterima kasih juga ya guys ya, Tuhan memang selalu ada jalan buat gue. Jujur gue sedih sama perlakuan semua karyawan gue, sedih banget. Sedih. Karena kan semuanya kan tinggal bareng sama gue, kok bisa ya gitu-gitu. Terus ya gitu gue aja sampai ya memang apa ya? Memang gak mudah sih ini buat gue sih. Tapi menurut gue namanya orang kalau misalnya mau sukses pasti ada cobaan. Kita harus positive thinking dan tetap selalu berusaha ya guys ya. Pada saat aja kemarin piyama gue tuh banyak sepi, terus gitu banyak yang salah kirim. Ternyata disengaja sama mereka itu jual piyama gue guys lebih murah dibandingkan harga gue, dan mereka transfer ke rekening sendiri sampai habis piyama gue. Gue digrogotin sama 5 orang guys. Puji Tuhan gue masih bertahan sampai sini tuh, bersyukur banget ya. Benar-benar bersyukur. Tapi nggak apa-apa. Gue itu tetap punya satu prinsip ya guys ya. Sebanyak-banyaknya orang ngejahatin gue, berapa banyak pun nggak masalah. Yang penting itu tidak mengurangi berkat dari Tuhan buat gue sama Jaden. Amin. Jadi orang jahatin gue, orang curangin gue nggak masalah, nggak apa-apa, gue nggak takut. Itu nggak mengurangi berkat dari Tuhan buat gue kejadian kok. Amin. Semoga dengan keadaan ini, dengan kejadian ini, gue jadi lebih pintar, gue jadi lebih bijaksana, gue jadi lebih seleksi orang, gue lebih apa ya? Bisa lebih jadi atasan yang baik, terus lebih sukses, dan semoga pastinya gue bisa, kalau udah lebih sukses pastinya gue bisa lebih berguna bagi banyak orang sih. Kita bisa buka lapangan pekerjaan ya kan, kita bisa punya kantor di Kuningan kayak Bang Rasman, semoga ya. Amin. Kita bisa tetanggaan kantornya di Kuningan kayak sama Bang Rasman. Pengen nggak? Pengen ya. Iya pengen sih. Didoain aja yang terbaik ya guys ya. Oke, kita doain aja semua yang terbaik. Oke, buat Frida juga, buat semua karyawan gue juga, buat Bang Asman juga, buat siapapun ya guys ya. Oke, guys, kehujanan di pik. Nih, ini gede banget ya. Nih, mau yang mana? Itu bukan sebelah unicorn, belakangnya itu ada jerapah yang kuning.